Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riza Rahmat Hidayat, NIM 1803310. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang materi radiasi elektromagnetik, di mana radiasi elektromagnetik sendiri berawal dari sebuah hipotesis yang dinamakan dengan hipotesis Maxwell yang dikemukakan pada tahun 1864 oleh fisikawan Inggris James Clerk Maxwell, yaitu teori yang menyebutkan tentang cahaya adalah rambatan gelombang yang dihasilkan oleh medan listrik dan medan magnetik. Gelombang tersebut dihasilkan oleh medan listrik dan medan magnet, dan gelombang itu disebut dengan gelombang elektromagnetik, di mana gelombang ini tidak memerlukan medium untuk merambat dan perambatannya tidak ditentukan oleh medan listrik maupun medan magnet yang mempengaruhinya. Maxwell sendiri mengemukakan pendapatnya yang berbunyi perubahan medan magnetik dapat menimbulkan medan listrik, begitu juga sebaliknya, yaitu perubahan medan listrik dapat menimbulkan medan magnet, yang mana bisa kita lihat pada layar. Untuk sifat gelombang magnetik, yaitu bentuk gelombangnya sendiri hampir sama dengan gelombang transversal pada umumnya. Pada gelombang ini terdapat muatan energi listrik dan ada juga magnetik, di mana medan listrik dilambangkan dengan huruf E dan selalu tegak lurus terhadap medan magnet dilambangkan dengan huruf B. Yang keduanya menuju ke arah gelombang seperti yang bisa kita lihat pada gambar. Untuk gelombang elektromagnetik sendiri memiliki yang namanya spektrum gelombang elektromagnetik, yang mana spektrum tersebut terdiri dari gelombang radio, gelombang mikro, gelombang inframerah, cahaya tampak, sinar ultraviolet, sinar X, dan sinar gamma. Untuk manfaatnya sendiri yaitu untuk dari sinar X, di mana sinar X ini memiliki panjang gelombang yang pendek dan frekuensinya yang sangat tinggi. Dengan di sini sifat dari gelombang tersebut yaitu kebalikannya, jika sinarnya panjang atau panjang gelombang sinarnya panjang berarti frekuensinya rendah. Begitu juga sebaliknya. Di sinar X ini dapat dengan mudah menembus bahan yang tak tertembus oleh gelombang lainnya. Dan sinar X ini dipakai oleh tenaga medis digunakan untuk melihat organ dalam seperti yang dipakai pada ronsen. Kemudian ada gelombang mikro yang memiliki panjang gelombang yang berorde beberapa sentimeter dan frekuensinya mendekati resonansi alami molekul air dalam zat padat pada cairan. Sinar inframerah tidak dapat dilihat namun dapat dideteksi di atas spektrum cahaya merah yang bisa dipakai untuk memindahkan satu bentuk energi yang tidak terlalu besar. Kemudian untuk yang selanjutnya itu ada gelombang radio yang memiliki rentang cukup besar, di mana gelombang radio ini dimanfaatkan untuk mentransmisikan sinyal untuk jarak yang sangat jauh yang tidak bisa dicapai oleh gelombang inframerah, akan tetapi besar energi tersebut ditransmisikan tidak sebesar yang dapat ditransmisikan oleh gelombang inframerah. Untuk perincian penggunaannya bisa kita lihat pada layar, yaitu yang pertama ada gelombang radio untuk komunikasi radio, satelit, dan lain-lain. Untuk kedua, gelombang mikro, yaitu yang dipakai pada pemanas microwave, gelombang radar, ada komunikasi radar. Kemudian infrared digunakan untuk remote control. Kemudian terapi fisik, topografi daerah, dan lain-lain. Untuk sinar tampak itu digunakan untuk membantu penglihatan mata, penggunaan sinar laser, dan sinar ultraviolet digunakan untuk fotosintesis tumbuhan, pembentukan vitamin D. Kemudian ada sinar X yang kita bahas tadi untuk tenaga medis menggunakan dalam ronsen, dan sinar gamma untuk terapi kanker, sterilisasi makanan, pembuatan varietas tanaman unggul, mendeteksi ketakan, dan lain-lain. Kemudian terdapat bahaya dari radiasi elektromagnetik. Radiasi elektromagnetik sendiri memiliki dampak yang cukup besar. Contohnya di dalam laptop atau perangkat WiFi, perangkat ini memberikan banyak keuntungan tapi juga menimbulkan radiasi, di mana radiasi ini bisa menyebabkan nyeri kepala,
insomnia, mual-mual, kerusakan kromosom, mengurangi konsentrasi, dan lain-lain. Kemudian sinar radiasi elektromagnetik juga terdapat pada handphone, yang dimana handphone sendiri yang termasuk salah satu penyumbang radiasi elektromagnetik, karena pada era sekarang terdapat handphone di mana-mana, dimana untuk efek radiasinya atau dampak radiasinya dapat mengganggu ingatan manusia dan bisa menyebabkan gangguan otak. Kemudian ada komputer yang bahaya ditimbulkan bisa seperti rabun mata, katarak, dan epilepsi. Sebenarnya semua radiasi elektromagnetik ini sama dampak buruknya bagi kita semua. Kemudian ada radiasi yang dimancarkan juga oleh televisi dan media atau bahan elektronik lainnya. Kemudian untuk yang terakhir, kalau ada radiasi elektromagnetik pasti ada sumber dari radiasi tersebut, di mana sumber radiasi tersebut dihasilkan dari osilasi listrik. Kemudian ada sinar matahari yang menghasilkan inframerah atau infrared. Kemudian pemakaian lampu merkuri yang menghasilkan sinar ultraviolet, dan penembakan elektron dalam tabung hampa pada keping logam yang menghasilkan sinar X. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Banyak maaf karena terdapat banyak kekurangan dalam video ini. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.